Kata orang-orang sekitar sih, saya itu terkena rep-repan. Hingga badan saya nggak bisa digerakin. Di dalam mimpi itu saya melihat sosok wanita yang sangat cantik. Ia sedang bermain di pinggir kali, namun ia bertemu dengan beberapa pria. Lalu ia diberkaus dan hingga meninggal. Jasadnya pun dibuang di kali itu. Ketika itu saya tersadar. Semua orang pada melihat saya dan saya dikasih air minum. Terus ditanya dong sama adadang, "Siak kunaon mat?" Ya, terdengarkan aing sih. Yang diartikan bahasa Indonesianya, "Lu kenapa sih mat? Lu ngedengerin gua sih?" "Kunti a, Kunti." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bang Logic, yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Kali ini kita kedapatan cerita dari Kang Ahmad, yang dimana ia sedang main ke rumah mertuanya lalu mancing nih. Nah, ketika mancing ia mengalami hal yang tidak diduga-duga. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasangin seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Ini adalah POV dari Kang Ahmad yang saya bacain. Mancing diikutin kuntilanak sampai rumah. Gimana ceritanya nih? Cerita ini baru aja kejadian sama saya. Ya, saya itu adalah Kang Ahmad. Saya penghobi mancing, namun tidak tahu kenapa ternyata tempat pertama yang saya mancing itu adalah sungai yang sangat angker di wilayah mertua saya. Saya sangat hobi mancing, karena itu adalah salah satu penghilang stres saya. Ketika saya mancing, saya mendapatkan ketenangan tersendiri. Namun kali ini saya dapat pengalaman yang sangat mengerikan. Kala itu saya sedang berlibur ke rumah mertua saya. Kebetulan saya kerja dapat libur panjang. Ya, di sana ada kakak ipar saya yang bernama Dadang. Ketika siang-siang, ia berkata pada saya seperti ini, "Mat, mancing ngeunah meureun ieu." Yang diartikan bahasa Indonesia, mancing enak kali ini gitu. Saya berkata, "Aya balongan teu di dieu?" "Lain balong, aya kali loba tah laukna." Eta bekasan calek ngelepaskan ikan ratusan kintal, yang dimana artinya nggak ada empang, adanya sungai. Ya, sungai itu masih banyak ikannya tuh, karena beberapa hari yang lalu calek banyak ngelepasin ikan gitu di sungai itu. "Wah, ngeunah eta mah, gas atuh," saya bilang kayak gitu. "Tong sore-sore mat, nanti gelap sieun aing." "Ah, aing mah teu sieun ku jurik." Yang dia bilang, "Jangan sore-sore, soalnya gue takut nih sama setan," kata Kang Dadang. Akhirnya mereka berdua mancing tuh di pinggir kali. Mancing, namun saya tidak sadar ternyata hari sudah semakin sore. Dapatlah beberapa ikan tuh Kang Dadang. Waktu udah nunjukin jam 5 sore. Kang Dadang bilang sama saya, "Mat, uwi ah aing ah, geus maghrib ya." Saya tahu wih, "Ah nanggung ya, abis maghrib weh." "Yaudah aing duluan ya, nanti mau dijemput apa gimana?" "Gampang lah, jalan kaki juga bisa ah, deket." Saya ngomong kayak gitu. Waktu sudah menunjukkan maghrib, saya masih saja memancing. Pas lagi ada suara azan berkumandang, saya menarik ikan. Wah, lumayan besar nih hasil tangkapan saya. Ketika azan berhenti, saya melihat kayak ada samar-samar orang pakai baju putih di atas pohon warung doyong. Pas saya perhatiin, kok kayak lagi ngayuh kaki. Dan ternyata itu bukan manusia, melainkan itu adalah kuntilanak yang lagi asik main di pohon warung doyong itu. Tiba-tiba itu kuntilanak terbang ke atas secepat kilat. Saya merinding banget nih. Saya langsung merapikan alat pancing, langsung pulang tuh saya. Setibanya saya pulang, saya diem gak mau ngomong apa-apa sama keluarga. Abis itu saya mandi dong. Nah, di kamar mandi kan kayak ada kaca kecil gitu ya. Perasaan saya tuh kayak ada muka yang lagi ngintip. Pas saya balikan badan, ternyata gak ada apa-apa. Itu hanya perasaan saya aja. Malam itu semua pada ngumpul di ruang tamu, pada ngobrol gitu. Saya akhirnya tiduran di ruang tamu itu. Ketika saya tiduran gitu, badan saya semua terasa sakit. Badan berat banget, seperti rep-repan gitu. Kata orang-orang sekitar sih, saya itu terkena rep-repan. Hingga badan saya gak bisa digerakin. Di dalam mimpi itu saya melihat sosok wanita yang sangat cantik. Ia sedang bermain di pinggir kali, namun ia bertemu dengan beberapa pria. Lalu ia diberkaus dan hingga meninggal. Jasadnya pun dibuang di kali itu.
Ketika itu saya tersadar. Semua orang pada melihat saya dan saya dikasih air minum. Terus ditanya dong sama Adadang, "Siak kunaon mat?" Ya, terdengarkan aing sih. Yang diartikan bahasa Indonesianya, "Lu kenapa sih mat? Lu ngedengerin gua sih." "Kunti Kunti. Ningali Kunti." "Kunti naon?" "Kunti anak di Ponwaru Doyong eta." Pantesan udah gak salah lagi ini Mamat. Si Kun eta mah, eta yang suka gangguin pengendara sekitar. Mautna teh dibunuh jeung diperkaos. Yang bener tadi teh abdi impikeun sarua Semenjak kejadian itu, saya nggak pernah kapok, tetap aja nih memancing. Bagi saya, itu adalah perkenalan belaka, bukan satu alasan saya berhenti mancing. Nah, itu dia cerita dari Kang Mamat yang hobi mancing dengan cerita mengerikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Jika kalian ada cerita-cerita seru nih, boleh dikirimkan ke alamat email Unlogic Story yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, share teman-teman kalian.